kata ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka menunjukkan bahwa kita makhluk itu seorang yang beribadah menghadirkan kehadiran Allah di hadapannya. Dan itu akan mengantar dia kepada bentuk ihsan dalam beramal. Ya, maka kata Nabi, sholatlah sholat yang penghabisan. Seolah besok tidak akan mungkin lagi kita sholat, karena ajal telah datang menjemput kita. Karena takdir Allah berupa kematian telah dipastikan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka semua ini adalah faktor yang mengantar kita kepada khusyuk. Ya, dan setelah itu saya akan membahas masalah khusyuk. Jadi setelah pandangan ke tempat sujud yang membantu khusyuk, larangan untuk berpaling kiri kanan yang membantu khusyuk, dan kemudian menjadikan sholat kita sebagai sholat yang penghabisan, dan bahwa Allah berada di hadapan kita, dia membantu khusyuk. Setelah disebutkan nanti larangan dari perkara-perkara yang mengurangi terhadap khusyuk, dari bentuk-bentuk yang akan disebutkan di dalam kesempatan yang akan datang. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan kepada kita, sesungguhnya sholat seseorang itu ada dua perkara yang harus kita perhatikan. Pertama, perkara-perkara yang mengantar dia untuk meraih khusyuk. Ini hendaknya dijaga, diperhatikan. Ya? Sehingga termasuklah Nabi melarang seseorang sholat ketika perutnya lapar dalam keadaan makanan telah terhidang, atau sholat dalam keadaan menahan buang air besar ataupun buang air kecil. La sholat al-hadar al-ta'am wala wawudat wala ahbahan. Kenapa? Ada faktor yang mengurangi khusyuk kita. Kalaupun sholatnya tidak konsentrasi, ya. Ya. Suatu saat takut, tiba-tiba bergerak, tarik nafas, lepas juga yang lainnya. Ya? Maka yang seperti itu berbahaya. Maka dilarang dari perkara ini. Dan perkara yang kedua, jadi perkara yang mengantar kepada khusyuk, ini dilakukan. Perkara kedua, perkara yang masyarakat, pekerjaan-pekerjaan, perkara-perkara yang bisa menyebabkan hati kita berpecah, konsentrasi kita buyar, ya, hilang. Itu berbiara. Apa bentuknya? Akan datang lebih rinci tentang hal ini. Sebelumnya akan dibahas tentang hukum khusyuk itu sendiri. Apakah dia wajib atau sunnah? Artinya bahwa seseorang tidak perlu mengulang sholatnya meskipun dia berkurang kadar khusyuknya. Kita akan bahas dalam kesempatan bismillah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Coba. Kita lihat sama-sama. Ya. Ya, bahwa Allah SWT itu betul. Berarti harus sunnah wal jamaah, ya kan? Tapi ingat bahwa Allah juga menyatakan, fa inni qarib, saya dekat, ya. Maka ketika Allah dikatakan kita la wajib musalli, maka itu adalah perkara yang hakiki. Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid menyebutkan hadis ini, bahwasanya Allah di hadapan orang yang sholat. Bagaimana maksudnya? Apakah maksudnya berada di hadapan kita berarti meninggalkan arsy? Tidak mungkin. Akidah Ahlussunnah mengatakan Allah tidak bisa disamakan, dia analogikan dengan manusia, makhluk. Allah mungkin bersemayam di atas arsy, dan juga Allah turun ke langit dunia. Apa kosongnya arsy dari Allah? Surah Allah di hadapan orang yang sholat, meskipun Allah tetap di atas arsy-Nya. Dan ingat, kita ingat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jika Allah Maha Besar, bahkan lebih besar dari alam semesta ini, adalah apa jika dikatakan Allah di hadapan orang yang sholat, ya kan? Jadi bahwa Allah besar, bahwa ini tidak bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan sejalan dengan itu. Tetapi ingat, akan kita merasa bertentangan, katanya Allah di arsy, kok Allah di hadapan orang yang sholat? Kalau kita menganalogikan, menyamakan Allah dengan makhluk. Adapun Allah Maha Besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, berikutnya Pak. Ya. Mana hukumnya? Orangnya dan pertama tentang masalah seorang yang bertakbir tapi dia agak mengangkat kepalanya ke atas sedikit dengan persepsi dengan alasan bahwa kan Allah di atas. Maka tentunya kita tidaklah diperintahkan untuk menyembah Allah sesuai dengan persepsi dan keyakinan kita masing-masing, ya kan? Kita menyembah Allah seperti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ketika datang keterangan bahwa Nabi salat melihat ke tanah, ke tempat sujud
maka berarti itu petunjuk yang harusnya kita ikuti. Kalau begitu, jika ada yang melihat ke atas tadi dengan persepsi seperti ini, itu persepsi yang keliru pertama. Ya, bahkan dia bertentangan dengan larangan Nabi. Dan sebagian para hukum sholatnya batal. Ya, kenapa? Karena ada larangan di situ. La yantajanna aqwam rafi'in marran ila sana. Akan berhenti sebuah orang dari mengangkat kepala mereka ke langit, atau Allah akan cabut mata-mata mereka. Dan pendapat sebagian ulama mengatakan jika ada larangan dalam sholat, kalau dilanggar berarti batal. Meskipun yang benar tidak batal, yang benar tidak batal, tapi dia terancam dengan perkara yang haram. Wallahu a'lam. Sebab itu ditunjukkan kepada hadis-hadis ini, dan kita arahkan kepada keterangan para ulama seputar hadis tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua tentang orang yang menutup matanya. Ini cerita dari para ulama tentang hal ini. Nah, kembali kepada keterangan hadis tadi. Hadis Aisyah bahwa Nabi melihat ke tempat sujudnya ketika pernah menyelisih itu sampai dia keluar dari Ka'bah. Dan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi ketika sholat ta'ala asahu wa rama bi basari nahwal ardh, memandang ke bumi. Keterangan menunjukkan bahwa Nabi memandang, Nabi melihat, tidak menutup mata. Maka akan mengatakan kayaknya memejamkan mata lebih khusyuk. Kita mengatakan, kita tahu bahwa alasan untuk khusyuk adalah alasan yang juga ada pada zaman Nabi. Bahkan Nabi dorong kita untuk berbuat khusyuk dalam sholat. Bahkan setiap orang yang beruntung adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang khusyuk dalam sholat. Nah, kalau begitu adalah lalai berarti jika Nabi tidak menyampaikan keterangan seperti itu. Wahai kaum muslimin, wahai umatku, jika mau lebih khusyuk, pejamkanlah mata. Tidak. Tapi Nabi sendiri memandang ke tempat sujudnya. Nah, kalau begitu dalam hal ini sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari. Dan kami telah mengatakan barang saya berbuat perkara baru yang dia sampai itu baik, permakannya baik, maka ini boleh jadi apakah bentuk tuduhan kepada Nabi bahwa beliau telah mengkhianati umat. Mengapa tidak diajarkan perkara yang lebih khusyuk lagi? Nah, kalau begitu dia bukan perkara yang remeh. Karena itu para ulama mengingatkan seperti Syekh Masrur Al-Salman dalam kitabnya tentang amal musalli, keterangan orang yang sholat. Juga Syekh Hasan dalam kitab dari buku ini mengingatkan adanya kesalahan dari sebagian orang-orang yang jahil yang ia menyangka itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih mendekatkan khusyuk. Namun perkara itu ternyata dari sisi petunjuk Nabi, bahkan memberi kesan tuduhan kepada Nabi, beliau berkhianat. Kenapa? Nabi ketika sholat tidak pernah memejamkan matanya. Beliau memandang ke tempat sujudnya. Bahkan diperlihatkan surga dan neraka. Sampai juga siapa datang dan jatuhkan saja dari ditangkap. Berada di bawah hadisnya dulu ditangkap. Tadi mulai dilepas lagi. Ya, maka yang menunjukkan bahwa Nabi membuka matanya. Membuka matanya. Nah, kalau begitu cukup ada tiga sunnah Nabi. Itu apa? Kita berusaha menghilangkan perkara-perkara yang bisa mengurangi khusyuk kita dalam sholat kita. Oleh itu tidak puas dengan mata yang terbuka, ya, dengan menghadirkan segala nama dan sifat Allah Subhanahu yang mulia, yang kemudian kita pun memahami sedapat mungkin apa yang kita baca dari zikir-zikir, dan ketika bergerak dan melaksanakan ibadah sholat kita dengan sakinah, penuh ketenangan dan penuh konsentrasi. Mudah-mudahan itu adalah bentuk khusyuk dalam sholat, dan semua kita termasuk orang yang mendapatkan sholat dan khusyuk itu. Saya kira ini Ikhwanifiddin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala hingga dengan izinnya dan taufiknya kita diizinkan untuk melanjutkan pembahasan kita meskipun agak terlambat pada malam hari. Tapi tentu saja sedikit tetapi bermanfaat, insyaallah berfaedah, dan kita harapkan pertemuan kita pada malam hari ini menjadi bekal kita di hari yang tidak bermanfaat harta maupun keturunan. Hanyalah orang yang datang dengan hati yang bersih dari kesyirikan dan amal yang bersih dari bid'ah. Ikhwanifiddin wa rahmatullah. Pembahasan yang terakhir yang kita dapatkan adalah seputar disyariatkannya bagi orang yang sholat untuk melihat ke tempat sujudnya, dan kemudian datang keterangan dari Nabi bagi seseorang untuk
tadi bisa mengurangi khusyuk kita dalam salat, bisa mengurangi ketenangan kita dan konsentrasi kita dalam salat. Maka apalagi datang keterangan dari Nabi SAW bahwa sesungguhnya Allah berada di hadapan orang yang sedang salat. Allah menghadapkan wajahnya kepada orang yang sedang salat. Selama ia tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selama dia tidak berpaling atau memalingkan kepalanya ke kiri maupun ke kanan. Dan jika yang memalingkan kepalanya ke kiri ataupun ke kanan, maka Allah pun akan berpaling darinya. Maka tentunya perkara-perkara ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya perkara konsentrasi dan seseorang menghadirkan hatinya dalam salatnya. Tentu saja semua ini terpulang kepada masalah khusyuk dalam salat. Dan ini akan kita bahas lebih lanjut tentang khusyuk dalam salat dan bentuk-bentuknya. Sebelumnya kita perhatikan pada halaman 90 dari kitab Sifat Salat Nabi. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwa sesungguhnya Rasulullah telah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ma min imri'in tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'ahu wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam ya'ti kabiratan wa dhalika ad-dahr kulluhu." Rasulullah pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah seseorang yang hadir waktu salat wajib, yang hadir waktu salat wajib, artinya tidaklah seseorang yang kemudian ia mendapati waktu salat wajib, maka ia pun membaguskan wudunya, khusyuknya dan rukuknya. Membaguskan wudu, saya kira tentunya kita ketahui adalah bentuk menyempurnakan wudu, dan khusyuknya. Nah, ini menunjukkan bahwa khusyuk penting untuk disempurnakan, dan seseorang dalam salat hendaknya khusyuk dalam salatnya tersebut. Juga menyempurnakan rukuknya, kecuali salat tersebut akan menjadi kafarah dari apa yang terdahulu dari dosa-dosa selama ia tidak melaksanakan dosa besar, dan itu adalah sepanjang masa, artinya bahwa akan diampuni dosanya selama dia melaksanakan salat ini ketika telah masuk waktunya, dan kemudian ia berwudu dengan baik, menghadirkan khusyuk dan menyempurnakan ruku. Maka 3 perkara disebutkan: membaguskan wudu, kemudian membaguskan khusyuk, dan membaguskan rukunya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ternyata dosa yang salat yang mengampuni dosa adalah salat yang dijaga padanya 3 perkara ini. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya khusyuk. Baik, apa sebenarnya khusyuk itu? Maka Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan kepada kita perkataan ulama seputar khusyuk. Sebagian di antara para ulama menyebutkan bahwa khusyuk adalah khusyukul qalbi, yaitu tenangnya hati. Ya. Sebagian lagi mengatakan tidak, dia adalah sukunul jawarih. Dia adalah tenangnya tidak tanduk perbuatan kita. Orang yang bergerak dengan lambat, dengan tenang, maka disebut khusyuk, begitu maksudnya ya. Artinya bahwa ada yang mengatakan khusyuk itu amal hati. Jadi dia tempatnya di hati. Ada pula yang mengatakan bahwa khusyuk itu adalah ketenangan dalam perbuatan. Tapi kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa sesungguhnya tidak ada pertentangan antara penjelasan para ulama seputar khusyuk. Sebab sesungguhnya inti khusyuk adalah dalam hati. Intinya khusyuk adalah dalam hati. Yang kemudian jika hati seorang khusyuk, maka pastilah akan mengantar kepada perbuatannya yang juga akan tenang, tidak terburu-buru, dan senantiasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka
khusyuk kalau begitu dia adalah suatu bentuk keadaan hati, halatun fin nafsi. Dia adalah keadaan jiwa seseorang yang dia tenang dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengantar amal perbuatannya, anggota tubuhnya juga untuk tunduk kepada Allah, menjalankan syariatnya. Ya, maka kalau begitu sesungguhnya khusyuk ini perkara yang penting dalam sholat. Karena itu para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang masalah tumanina menyebutkan pula bahwa di antara bentuk tumanina dan khusyuk adalah bahwa seseorang melaksanakan semua yang dituntunkan oleh Nabi dalam sifat sholatnya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Adapun orang yang sholat tetapi tidak memperhatikan sunnah Nabi, keterangan-keterangan dan perbuatan Nabi dalam sholatnya, meskipun dia tenang dalam melaksanakannya, sesungguhnya dia tidak disebut sebagai orang yang khusyuk. Dia disebut sebagai orang yang khusyuk. Baik, adapun tentang khusyuk ini, apakah dia wajib atau perkara yang mustahab? Maka di sana ada perselisihan di antara para ulama. Sebagian ulama menganggap bahwa khusyuk ini wajib. Artinya, manakala seseorang sholatnya tidak khusyuk, berkurang dari khusyuk, maka sholatnya batal dan dia harus mengulang. Ya, ini pendapat sebagian ulama. Tetapi pendapat jumhur, kebanyakan ulama berpendapat bahwa khusyuk dalam sholat adalah perkara yang diperintahkan oleh Nabi. Tetapi jika seseorang berkurang kadar khusyuknya, maka ini la yubtil sholat. Apa kedua khusyuk? Tidak adanya khusyuk tidak menyebabkan batalnya sholat. Tentunya maksudnya adalah selama yang hilang dari khusyuk itu bukanlah khusyuk yang wajib. Artinya bagaimanapun kita diperintahkan dalam sholat untuk berkonsentrasi, ya kan? Menghadirkan hati. Jika kemudian datang bisikan-bisikan, pikiran-pikiran yang mengganggu dalam sholat, sesungguhnya perkara ini tidak membatalkan sholat, kecuali jika kemudian mengantar dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan khusyuk sama sekali, ya, dan menghilangkan arti sholat yang ada, yang sedang dia kerjakan. Maka adapun dalil bagi jumhur ulama, kebanyakan ulama mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitan wa lahu durra." Jika diadzani salat, jika telah diadzankan salat itu, disuruh salat itu, maka adbara asy-syaitan, maka syaitan pun mundur, wa lahu durra, dan ia kentut, hatta la yasma'u at-ta'dzin, hingga ia tidak mendengar azan. Artinya dia kentut agar kemudian dia tidak mendengar azan itu, ya. Fa'idha qudiyat nida, maka jika azan telah selesai, aqbala, maka dia pun maju kembali. Maju itu apa? Mengganggu orang yang sholat, hatta idza suwiba bis-shalah, hingga ketika telah diserukan untuk sholat, artinya telah ditegakkan sholat iqamah, kalau iqamatus shalah, ya, adbara, maka ia pun mundur kembali, hatta idza qudiyat tasbih aqbala, hingga jika telah selesai iqamah, maka dia pun maju kembali, yaqturu al-mar'u bainal mar'i wa nafsihi wa yaqul, maka ia pun datang kepada manusia dan membisikkan antara hati mereka dengan jiwa mereka, artinya mengganggu salat mereka dengan mengatakan, "Uzkur kada wa kada," ingatlah ini dan itu. Lima lam yakun yadhkuru hatta yadhillu ar-rajulu la yadri kam yusalli,
Dan syaitan terus mengingatkan kepada dia sampai perkara yang sebelumnya tidaklah dia mengingatnya. Mungkin sebelum sholat istrinya minta, Pak, dia jawab tadi, wah saya lupa taruh di mana, ya. Nah ketika sholat tiba-tiba dia teringat. Siapa yang ingatkan? Siapa? Tadi kamu taruh di atas lemari. Oh iya, tahu tidak ya. Maka syaitan datang, ya, dan mengganggu hingga akhirnya la yadri kam yusalli, sudah berapa rakaat dia melaksanakan sholat tersebut. Ya, maka dalam riwayat yang lain ada tambahan, maka Rasulullah perintahkan kepada kita untuk sujud sahwi. Jika seorang tidak tahu berapa rakaat dia sholat, maka dia sujud sahwi. Ya, maka tentunya keterangan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa syaitan datang untuk menggoda dan mengganggu, memberikan was-was, ya, mengingatkan kita apa yang sebelumnya kita tidak ingat, ya, sehingga cenderung seseorang ketika sholat dia ingat segala-galanya, ya, apa yang sebelumnya ketika dia tidak sholat tidak teringat, ya. Maka tentu saja ini adalah bentuk tipuan dari syaitan. Tentu saja seorang mukmin bagaimanapun dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka syaitan pasti akan terus menggoda. Abdullah bin Abbas pernah ditanya oleh orang-orang Yahudi, atau sekarang akan berkuliah di bawah sunnah. Orang-orang Yahudi, inna ma'asyarul Yahud, orang-orang Yahudi la yuwaswasuna fi shalah, mereka tidak pernah diganggu dalam sholat. Orang Yahudi jika sholat katanya apa? Tidak seperti orang Muslim diganggu. Kalau kami tidak, maka berkata Abdullah bin Abbas, ma fa'ala asy-syaitanu bil baitil kharib, apalagi yang akan diperbuat syaitan terhadap rumah yang telah hancur berantakan. Artinya hati mereka, hati orang Yahudi sudah rusak. Maka akhirnya syaitan tidak perlu mengganggu, sebab mereka sendiri syaitan, ya, tidak perlu datangkan syaitan. Adapun seorang mukmin, maka mereka mendekatkan diri kepada Allah, maka syaitan senantiasa berusaha untuk mengganggu mereka. Ingat kata Nabi ketika ditanya oleh Aisyah tentang ikhtilas, kata beliau, ikhtilasun yakhtalisu syaitan salatul abdi, dia adalah sesuatu yang dicopet oleh syaitan dari sholat seorang hamba, ya. Maka di sini syaitan senang untuk menggodanya. Dan seorang hamba tentunya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika dia terganggu dan sebagainya, maka dia berlindung, dibolehkan dia beristi'adzah. Oleh karena itu ucapan pertama yang kita ucapkan dalam salat kita adalah isti'adzah, ya. Isti'adzah salat iftitah, ya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kita beristi'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bahkan dibolehkan baginya untuk meludah ke arah kirinya jika ada gangguan syaitan dalam salatnya. Bahkan Nabi terdahulu pernah mencekik syaitan yang mencoba mengganggu dalam salat beliau, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana seorang hendaknya berusaha melindungi diri dari gangguan syaitan. Dan dia salah bentuk yang menghindarkan kita dari gangguan syaitan setelah isti'adzah adalah memperhatikan setiap bacaan yang kita ucapkan, memahami artinya, sehingga ketika kita membaca doa, membaca ayat atau zikir, maka seolah-olah dia dalam bahasa Indonesia, seolah-olah kita menghadirkan artinya di hadapan kita. Maka setiap kali kita hadirkan, maka syaitan tidak punya jalan untuk mengganggu kita. Tetapi kalau toh syaitan tetap mengganggu, maka sesungguhnya hadis ini merupakan dalil yang dipakai oleh jumhur ulama untuk mengatakan tidaklah membatalkan sholat apa yang datang dari was-was tersebut. Buktinya apa? Nabi tidak perintahkan seorang yang diganggu seperti ini untuk mengulang sholatnya. Bahkan telah disebutkan dalam bentuk gangguan yang paling tinggi. Apa itu? La yadri kam yusalli, dia lupa sudah sholat berapa rakaat. Bukan main ini, ya. Berarti gangguan yang luar biasa. Tapi ternyata Nabi tidak perintahkan dia untuk mengulang sholat. Hanya diperintahkan apa? Sujud sahwi. Itu apa? Sahwi karena dia lupa sudah berapa
rakaat. Dan sujud sahwi ini tentunya ada dua hukum tentu saja, akan nggak dibahas ini ya. Ada dua hukum, apa itu? Yaitu apa yang disebut dengan al-bina' al-yaqin atau at-tahri atau tahri shawab. Ada dua hukum dalam masalah orang yang lupa bilangan rakaat. Ya, tidak perlu dia dapatkan saya lupa jumlah rakaatnya 3 atau 4. Ulang saja dari awal. Ya, dihapuskan semua. Enggak. Dia cukup memikirkan atau mencoba mengingat. Tentunya tidak berpikir 2-3 jam. Ya, kalau dalam sholat dia coba mengingat. Dalam sholatnya dia coba mengingat. Adakah tanda-tanda yang menunjukkan kepada dia tentang hakikat rakaat yang sedang ia lakukan? Kira-kira ini tadi saya sudah sempat duduk satu kali apa tidak? Kalau sudah, berarti ini rakaat ketiga. Ya, kalau belum berarti ini rakaat kedua. Ya, maka yang seperti ini apa? Dia mencoba melihat qarinah, keterangan-keterangan yang mungkin dicapainya. Ini disebut taharrus shawab. Taharrus shawab. Jika dia memilih setelah menetapkan keputusan seperti yang tadi disebutkan, ya, baik rakaat kedua akhirnya atau rakaat ketiga yang diambil, ya kan? Manapun yang dia pilih, maka yang seperti ini taharrus shawab ini, maka dia sholat kemudian salam, ya, sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Taharrus shawab, sebelum salam dia sujud sahwi 2 kali. Jadi saya sebagai ingat-ingat saya belum tasyahud. Berarti dia tasyahud awal, ya kan? Berarti dianggap rakaat kedua. Atau kayaknya saya sudah tasyahud tadi. Kalau gitu dia dijadikan rakaat ketiga. Misalnya 4 rakaat, maka dia terus sempurnakan sampai 4 rakaat. Dan ketika tasyahud akhir pada rakaat keempat yang disangka rakaat keempat, maka sebelum salam dia bertakbir lagi Allahu Akbar, sujud, bangkit lagi Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, duduk dan salam. Ya, maka ini namanya taharrus shawab. Dia berusaha mencari bukti-bukti yang menguatkan pilihannya. Ya, adapun yang kedua, jika tidak mampu, sudah pikir dan dia khawatir terlalu lama dalam sholatnya, aku menetapkan putusan, ya kan? Kalau begini, lebih baik dia mengambil al-bina' al-yaqin, yaitu dia mengambil bilangan yang paling rendah. Seperti tadi, dia bingung apakah rakaat kedua atau ketiga, maka dia ambil yang terendah. Apa namanya? Bina' al-yaqin. Dia ambil yang terendah tanpa adanya pemilihan, artinya tanpa berusaha mengingat. Jika itu terjadi, kata Nabi Falyasni ala mastaqana, hendaklah dia bangun dengan apa yang yakin, dan wal yasjud sajdatain ba'da as-salam, dan hendaklah dia sujud 2 sujud setelah salam. Jadi setelah salam tadi, ya. Jadi kalau begitu setelah diambil tadi dia bingung, ya, tidak bisa tentukan sikap. Lebih baik ambil yang paling rendah, sama yang ketiga yang paling tinggi kan masih ragu. Yang 2 sekarang dia ragu, 2 atau 3. Jelas bahwa 2 sudah yakin. Cuman apakah tambah 1 lagi itu ragu. Maka dia ambil yang yakin 2. Dia tambah lagi 2 rakaat. Setelah itu dia setelah tasyahud akhir dia pun salam, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu dia bertakbir lagi dan sujud 2 kali, kemudian salam tanpa tasyahud lagi. Ya, ini disebut apa? Bina' al-yaqin. Ya. Diriwayatkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abdullah bin Mas'ud. Baik, jadi ikhwan fillah, intinya bahwa jumhur ulama berpendapat keterangan hadis ini menunjukkan orang yang diganggu oleh syaitan dalam salatnya hingga dia lupa bilangan rakaatnya, ternyata tidak diperintahkan mengulang salatnya, hanya diperintahkan sujud sahwi. Dan lagi disebutkan, jika ternyata bilangan yang dipilihnya sudah benar, ya, maka syarat terlibat di syaitan, maka sujud sahwinya adalah untuk menyebabkan kemurkaan syaitan, supaya syaitan putus asa dan gagal.
dia berusaha menyesatkan kita, ternyata dia tidak mampu. Ya, adapun jika memang kurang, maka disempurnakan dengan sujud sahwi tersebut. Jika kurang, disempurnakan dengan sujud sahwi tersebut. Ya, subhanallah. Maka jelas keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa khusyuk tentu saja perkara matlub, perkara yang disyariatkan, perkara yang diminta. Dan karena itu datang keterangan-keterangan syariat yang membantu kita untuk khusyuk. Di antaranya tadi memandang ke tempat sujud. Ya, di antaranya tidak banyak berpaling ke kiri maupun ke kanan. Ya, baik. Jadi saya jelas ya. Yang kuat dari pendapat para ulama adalah bahwa hukumnya sunnah, istihbab. Ya, istihbab itu khusyuk adalah perkara yang disunnahkan. Ya, dan ingat, tetapi seseorang mendapatkan pahala dari sholatnya, besar kecilnya tergantung pula dari khusyuk. Besar kecilnya khusyuk ini. Ya, baik. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang bentuk-bentuk perkara yang bisa mengganggu dan merusakkan khusyuk. Bisa mengganggu dan merusakkan khusyuk. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Beliau salat dengan memakai baju yang terbuat dari suf, ya, yang ada gambarnya, laha a'lam. Fanadhara fi 'alamiha nadratan, maka ia pun melemparkan pandangan atau menengok ke gambar-gambar yang ada pada pakaian atau kain yang digunakan oleh Nabi. Sekali pandang. Falamman sharafa qala, maka setelah selesai sholat, ia pun berkata kepada Aisyah atau para sahabatnya, "Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm, wa'tuni bi ambajaniyati Abi Jahm, fa innaha alhadni anifan an salati." Pergilah dengan atau bawalah khamisah saya ini, baju yang saya pakai ini, kain yang saya pakai ini kepada Abi Jahm, dan datangkan kepadaku ambajaniyah, itu baju yang dia tebal, kain yang lebih tebal. Datangkanlah atau tukarkanlah, bawakan kepada saya ambajaniyah Abi Jahm, karena sesungguhnya kain ini telah melalaikan aku dari sholatku. Dalam yang lain, fa inni nadartu ila alamiha fi shalah fakana yuftinani, ya, fakana yuftinni, ya, dan sesungguhnya aku melihat pada gambarnya ketika sholat dan hampir memfitnah aku, dia mengganggu aku. Subhanallah, ya. Kita lihat di sini bagaimana perhatian Nabi dalam masalah menjaga khusyuk dalam sholat. Dia mengenakan pakaian atau kain yang ada padanya gambar, dan beliau hanya memandang sekali pandangan, nazar ilaha nazaratan, hanya sekali pandang saja. Tapi kurang apa kata beliau, gambar ini telah mengganggu sholatku. Bagaimana pula jika kita memandangnya berulang-ulang, ya, maka tentu saja ini perkara yang penting untuk diperhatikan. Dan Nabi mengkhawatirkan hanya sekali pandang tadi. Nah, sekali pandang, tetapi apa yang timbul dari pandangan ini bisa berlanjut sampai berbulan-bulan, kata orang, ya kan? Ya, hanya sekali memandang. Tapi ingat, dampak dari pandangan itu bisa membuat orang tidak tidur berbulan-bulan. Ya, katanya cinta dari pandangan pertama, ya kan? Hanya sekali pandang. Menunjukkan sekali pandang, jangan diremehkan. Karena sekali pandang kita lihat gambarnya, setelah itu berbayang pada kita gambar apa kira-kira tadi itu, ya? Maka ini berbahaya, ya? Maka ini berbahaya. Demikian pula kita sayangkan di Jawa, daerah Jogja khususnya, ada baju yang disebut dagadu, ya. Di sana biasanya di depan atau belakangnya perlu dengan kata-kata jenaka, ya, susunan kata-kata yang lucu
lucu gitu, ya. Kadang membuat orang berpikir, kadang membuat orang tertawa, ya. Kadang juga mungkin membuat orang menangis, ya. Nah, sayang sekali kadang orang menggunakan baju-baju seperti ini untuk sholat. Kadang terjadi orang yang di belakangnya terganggu, ya, terpaksa menengok baca, akhirnya apa tadi bilang, saya yang ditembak ini, tidak begitu akhirnya, ya. Oleh karena itu para ulama mengingatkan dari perkara-perkara seperti ini. Oleh karena itu lebih baik jika seseorang menggunakan baju yang polos atau baju yang berwarna tetapi tidak ada padanya kata-kata yang bisa mengganggu orang yang sholat di belakangnya, ya. Ya. Maka kita lihat bagaimana penjagaan Nabi kepada masalah khusyuk dalam sholat. Hanya sekali pandang saja, hanya sekali pandang. Dan dia telah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menukarnya dengan kain yang lain yang dia lebih tebal, yang tidak ada padanya gambar-gambar, ya. Selanjutnya didapatkan dalam riwayat Bukhari Muslim dan Abu Hurairah bahwasanya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki kain yang fihi tasawiru mamdudun ila suhwatin. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال adalah Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki suatu kain, sebuah kain yang ada padanya gambar-gambar yang ia terbentang ila suhwah. Dia ada satu rumah kecil yang terletak di dalam rumah, dia ibarat makhda atau khazanah. Makhda adalah kamar kecil tempat menyimpan perhiasan, atau khazanah atau tempat perbendaharaan, tempat barang-barang, ya. Maka ada kain milik Aisyah yang terbentang seperti itu, dan Rasulullah SAW menghadap ke kain tersebut. Maka berkata Nabi, akhiri anni, mundurkan dariku, jauhkan dariku, fa innahu la tazal tasawiruhu tu'radu li fi salati, karena sesungguhnya gambarnya terus menerus tertayang di hadapanku, tertampang di depan mataku. Wa kana yaqul artinya bahwa Rasulullah mengatakan gambar dari apa yang menjadi tirai tadi, ini tirai jika tirai oleh Aisyah radhiyallahu anha untuk gudang atau tempat pembenaran. Kata Nabi, pindahkan dia. Kenapa? Karena dia terus menerus tertayang di hadapan mataku ketika aku sholat. Hingga akhirnya Aisyah radhiyallahu anha memotongnya menjadi dua bagian dan menjadikannya sebagai alas bantal, sarung bantal. Ya, maka yang menunjukkan kepada kita perhatian Nabi SAW dalam masalah khusyuk dalam sholat. Ya, dan adalah beliau berkata dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, la salata ba'da at-ta'am wa la huwa yudafi al-akhbasan. Tidak ada salat ketika makanan dihidangkan, tidak pula menahan dua kotoran. Ya, apa maksudnya? Terus saya kembali pada tujuan masalah khusyuk dalam sholat. Tidak ada sholat ketika dihadirkan makanan. Riwayat Muslim dari makanan, "Idza hadara al-isya wa uhdira al-asya, tabda'u bil asya." Jika telah datang waktu sholat isya dan dihadirkan makanan malam, santapan malam, tabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam itu tadi. Kenapa? Karena yang tadi disebutkan bahwa seorang yang sholat dalam keadaan perut yang lapar, keroncongan, dia berbunyi, maka kemudian tentu akan mengurangi kadar khusyuk dalam sholatnya. Apalagi jika kemudian telah terhidangkan makanan tersebut. Ingat, hadis disebutkan, ya, la sholata bi'adratit ta'am. Tidak ada sholat dalam keadaan makanan telah terhidang, telah tersaji. Ya, adapun jika dia belum tersaji, maka kita mulai dengan sholat. Adapun jika telah tersaji, maka kita mulai dengan makan. Ini tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jika dia tetap sholat misalnya, sholat terhidang makanan, dia tetap sholat, maka
tidak akan berkurang pahala sholatnya dari berkurangnya kadar khusyuk yang hilang. Ya, kadar khusyuk yang hilang. Tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan, beliau mengatakan, dia punya tafsir tersendiri. Kata beliau, jika orang tersebut dalam keadaan lapar dan makanan telah terhidang, ونفسه يتوقع الطعام, sedangkan jiwanya sangat berhasrat pada makanan itu, maka sholatnya batal jika dia tidak makan. Ya, ada pun Ibnu Hazm mengatakan lapar tidak lapar jika terhidang batal. Ini yang pendapat yang lemah ya. Pendapat kebanyakan ulama mengatakan tidak batal, sholatnya sah, hanya berkurang pahala tergantung berkurangnya kadar khusyuk. Tapi Ibnu Taimiyah memandang yang lain. Beliau mengatakan jika dia betul-betul sedang terkena lapar, sedangkan kemudian telah terhilang makanan, maka kata beliau ketentuan hadis ini menunjukkan bahwa dia batal. Adapun selain itu bahwa dia tidak lapar, ya, atau tidak begitu lapar, atau mungkin yang dihilangkan kemilan saja, ya, dihilangkan gula-gula misalnya, ya, atau dihilangkan yang lainnya, dia tidak begitu berhasrat kepada makanan tersebut, maka kata Ibnu Taimiyah tidak ada masalah, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, yang kuat dari pendapat ulama adalah bahwa pendapat yang akan sahnya sholat, ya, meskipun pendapat Ibnu Taimiyah yang terakhir ini juga ada sisi kekuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi lebih cenderung mudah-mudahan tidak batal, ya. Sekarang tentang menahan buang air. Nabi merangkaikan hadisnya, ya. Tidak ada sholat ketika makanan telah terhidang, dan tidak ada pula ketika menahan buang air. Sebelumnya ada yang saya lupa tentang makanan tadi, ada yang saya lupa tadi bahwa sebagian ulama memandang apa yang disebutkan dari mendahulukan makanan ketika telah terhidang daripada sholat ini berlaku untuk selain imam. Artinya untuk jamaah, untuk makmum semua. Jika telah terhidang makanan, maka dia dahulukan makanan sebelum sholatnya. Adapun untuk imam, maka tidak. Dia mendahulukan sholat daripada makanan. Dan ini pendapat dari Imam Al-Bukhari. Ada dalilnya, ada. Dibawakan dalam Sahihnya juz yang kedua, keterangan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang makan makanan yang disebutnya adalah bagian katif dari kambing. Dia sedang makan katifnya, makanan yang paling disenangi oleh beliau. Sedang makan, fa'adzana Bilal, maka Bilal pun mengucapkan adzan dari qamah. Maka Rasulullah meletakkan makanannya, dia sedang mengiris daging ketika itu, ya. Maka Rasulullah meletakkan makanannya dan bersegera untuk sholat, ya. Tentu saja jumhur berpendapat bahwa Rasulullah tatkala dia kedudukannya lebih tinggi dari kita, ya, maka dia lebih menyegerakan sholat daripada makan. Itu mungkin bagi beliau. Ya, artinya ini khususnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imam Al-Bukhari mengatakan bahwasanya atau mengisyaratkan dengan judul babnya bahwa ini bukan khususnya. Hukum asal perbuatan Nabi adalah untuk dicontoh dan ditiru. Tetapi kalau yang meninggalkan mahal tersebut hanyalah Nabi dalam keadaan dia sebagai imamul a'zam, imam. Nah, kalau begitu demikian pula hukum dari para imam-imam rawatib, imam yang itu juga diangkat. Jika telah terhidang makanan atau sedang makan, kemudian diqomahi, sudah tidak akan sholat, maka dia meninggalkannya demi mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makna ini kuat, kata Ibnu Hajar, makna ini kuat. Kenapa? Karena bukankah yang ditunggu oleh jamaah adalah imam? Jika ditegakkan sholat, kemudian imam tidak datang, maka akan menyebabkan jamaah menunjuk imam yang lain. Dalam hukum asal, imam itu adalah kepada imam rawatib.
sultanihi. Janganlah seseorang menjadi imam di luar kekuasaannya. Artinya hendaklah seseorang tidak mengimami orang lain yang dia lebih berkuasa di tempat itu. Ya, dalam arti ini, dalam arti yang lain juga bahwa dia adalah imam rawatib. Jika sudah ada imam rawatib, maka janganlah diganti imam rawatib ini. Janganlah diganti oleh imam rawatib ini. Ya, maka kalau begitu dia yang ditunggu. Ya, sampai Abu Bakar Siddiq ketika dia diangkat oleh para sahabat sebagai imam, dan kemudian Nabi datang, maka ia mundur, menunjukkan besarnya arti seorang imam rawatib yang dia menyatukan umat, menyatukan jemaah. Sehingga kalau begitu, ketika terjadikan sholat, maka ketentuan, ya, hikmah daripada hikmah. Ketika terjadikan sholat, maka ketentuan, ya, hikmah daripada hikmah, ia meninggalkan maslahat pribadi, yaitu dalam masalah makan, demi mendahulukan maslahat jamaah, yaitu sholat. Wallahu a'lam. Ini pendapat dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, yang terakhir adalah masalah menahan dua kotoran tadi, menahan dua kotoran. Maka ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sholat dalam keadaan menahan dua kotoran, buang air besar maupun buang kecil, adalah bentuk sholat yang akan berkurang pasti kadar khusyuknya. Bagaimana tidak? Dia menahan apa yang harusnya dikeluarkan, dan bahwa tidaklah aman dari kemungkinan ketika dia sholat kemudian keluar perkara tersebut. Maka sesungguhnya sebelum itu keluar, maka dia keluarkan lebih dahulu, lebih aman bagi ibadahnya dan lebih khusyuk nantinya ketika dia datang untuk sholat setelah membuang hajatnya. Ya? Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana Islam memandang pentingnya perkara khusyuk dalam sholat itu. Sampai Nabi melarang seorang sholat dalam keadaan menahan hajatnya. Baik. Kalau begitu, bagaimana hukum seorang yang sholat sambil menahan hajatnya ini? Nah, jika seseorang, kita masuk pada pembagian permasalahan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apa hukum seorang yang sholat dalam keadaan menahan dua kotoran? Sekarang kita bahas rinciannya. Pertama, jika seseorang menahan dua kotoran ini dan melaksanakan sholat dalam keadaan sholat di akhir waktu, artinya dia khawatir dari luputnya sholat, maka sholatnya sah, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Kenapa? Karena khawatir habisnya waktu. Sedangkan dia mungkin mau buang air tapi masih bisa ditahan, ya, maka tentunya dia melaksanakan sholat terlebih dahulu, dan para ulama sepakat akan hal sahnya sholat tersebut dan tidak ada masalah, ya, karena dia mendahulukan waktu. Tentunya tapi kalau di tengah-tengahnya kebocoran, apa boleh buat, ya kan, maka dia harus pulang dan mengganti pakaiannya. Tetapi bahwa sholatnya sendiri jika sampai akhir ternyata dia selesai dengan sempurna, maka sholatnya sah, tidak ada masalah dalamnya. Ya, baik. Adapun jika waktu muwassa, jika waktunya lapang, ya, waktunya lapang. Maksudnya waktu lapang ini bukan masalah sholat jamaah, ya. Karena sesungguhnya menahan buang air tadi ini atau membuang hajat merupakan uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah. Jadi yang kita bahas adalah masalah akhir waktu, meskipun bukan dengan jamaah lagi, ya. Jadi seseorang mendapatkan akhir waktu bukan berjamaah sekalipun, maka sholatnya sah, tidak mengapa dia sholat dalam keadaan menahan buang air tadi jika sudah akhir waktu. Adapun jika waktunya lapang luas, maka di sini permasalahan. Kembali sebagian ulama berpendapat hukumnya batal, tidak sah. Itu pendapat Ibnu Hazm, ya. Tetapi yang sahih dari pendapat para ulama bahwa dia sholatnya sah, tetapi ma'al ismi, dosa baginya ketika dia melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Karena sesungguhnya Allah dengan lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan padanya. Untuk apa? Menunaikan hajatnya lebih dahulu. Setelah itu akbar ala salatihi, dia pun melaksanakan salatnya dengan penuh konsentrasi dan khusyuk yang sempurna. Ya kan? Itu keringanan. Jadi sekali lagi bahwa selain hujan, ya, sesungguhnya buang air, buang hajat juga merupakan uzur untuk meninggalkan salat jamaah. Uzur untuk meninggalkan salat jamaah. Baik. Bagaimana hukum sekarang jika dia adalah bentuk yang disebut dengan salasul baul? Kalau ini bukan lagi menahan, tapi kencing yang terus menerus keluar. Salasul baul. Seperti itu juga salasul durrat. Itu orang yang buang angin terus menerus. Ya. Dalam sehari semalam dia kentut terus menerus. Maka bagaimana hukumnya seperti ini? Nah, apakah dia menahan? Tidak mungkin. Ya, salat juga kentut, bagaimana hukumnya? Maka sesungguhnya orang yang ada padanya salasul baul, yang dalam hadis disebut salasul baul, maka orang seperti ini cukuplah dia kemudian tentu saja buang air, dan setelah dia merasa cukup buang airnya, tidak perlu dia lompat-lompat dan sebagainya. Setelah cukup, ya, sudah selesai hajatnya, maka dia menyiram, atau setelah mencuci kemaluannya, maka dia menyiram bagian kain yang ada dari pakaiannya untuk menghilangkan was-was. Setelah itu dia sholat, meskipun najis keluar ketika itu. Ya, jadi kencing menurut saya membatalkan wudhu. Ya, bahkan karena batal wudhu, tentunya sholatnya juga tidak sah. Itu dalam keadaan biasa. Ada dalam keadaan darurat, ad-darurat tubihul mahdzurah. Perkara darurat membolehkan apa yang terlarang. Ya, dan bahwa al-masyaqqatu tajlibut taysir. Adanya kesulitan seseorang untuk menghindarkan diri dari najis mendatangkan padanya kelapangan. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Dan Allah tidak menyempitkan dalam agama ini sedikit pun. Kalau begitu diperintahkan kepadanya untuk kemudian buang air, dan setelah cukup dan merasa sempurna, dia pun membersihkan dirinya dan berwudu, kemudian dia sholat. Jika memungkinkan dia menghindarkan dirinya dengan memakai kain untuk menampung najis yang keluar hingga tidak kemudian mengotori bajunya atau pakaiannya, itu lebih baik. Adapun jika tidak, maka tidak mengapa dia sholat dalam keadaan seperti itu. Demikian pula satu turut, demikian pula kentut yang keluar terus menerus. Ya? Meskipun dia kentut dalam sholatnya mungkin 5 kali 7 kali, tidak mengapa. Sholatnya dianggap sah. Kenapa? Karena dia sedang mendapatkan tidak normal, dalam keadaan mendapatkan beban dan cobaan, dan karena itu mendapatkan keringanan. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Baik. Sambil di sini ada pertanyaan dari ikhwan. Ya. Sujud sahwi sesungguhnya tidak ada riwayat yang sahih tentang bacaan sujud sahwi. Adapun bacaan subhanalladzi la yashu wa la yanam, Maha Suci Allah yang tidak pernah lupa lagi tidak pernah tidur, dia dalam riwayat yang lemah, ya, dalam riwayat yang sangat lemah, ya, sehingga tidak ada riwayat tentang sujud sahwi apa yang dibaca. Maka karena itu sebagian ulama mengatakan kalau begitu orang yang sahwi cukup dengan sujud saja. Namun sebagian lagi berpendapat adalah baik baginya untuk mendapatkan doa-doa sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya, dan doa-doa yang lainnya. Ya, kenapa? Karena doa-doa tersebut datang dalam bentuk umum. Disebutkan bahwa Nabi jika sujud membaca doa ini. Umum sujudnya, ya. Apakah dia sujud sahwi atau sujud dalam sholat yang lainnya. Maka karena itu sebagian ulama dan ini para jumhur ulama mengandang bahwa dipakai bacaan-bacaan sujud. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun menggunakan doa subhanalladzi la yashu wa la yanam dengan meyakini bahwa dia ada tuntunannya, maka keliru. Ya. Dan jika dijadikan kebiasaan, maka seorang menjadi terjun dalam bentuk-bentuk bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan perkara bid'ah tentu saja ditolak amalnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Pembatal wudunya di tengah-tengah shalat. Tentu saja tidak boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat mengikuti imam, meskipun dengan alasan pura-pura saja atau malu atau toh nanti saya ganti di rumah. Tidak boleh, karena itu adalah bentuk melanggar keterangan Nabi tentang kewajiban wudu dalam sholat
dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang jika ahdatsa hatta yatawadda, sampai jika dia telah berhadas tidak diterima salatnya hingga dia berwudu. Dan kata Abu Hurairah tentang hadas kata beliau al-sita, dia adalah kentut. Dan itu jika dia sengaja ya, ada karena dia jahil ya, lain. Jadi bahaya kalau jangan diteruskan. Kalau diteruskan ada alternatif berarti. Cuma dia duduk atau dia pergi. Adapun jika dia duduk, maka ini juga tidak tepat karena berarti dia memutuskan shaf. Dia memutuskan shaf dan tidak ada hajat padanya untuk tinggal dalam shaf itu. Maka dia hendaknya pulang dan keluar untuk atau dia keluar untuk berwudu kembali, dan apa yang didapatkan dari imam dia ikuti. Hukumnya masbuk sekarang ini. Pertanyaan, bagaimana jika dia harus mundur dan keluar melangkahi orang-orang yang sedang sholat? Jawabannya tidak mengapa. Yang penting ia tidak melangkahi di hadapan imam, tidak melintas di hadapan imam. Adapun melintas di hadapan orang yang sholat yang lainnya, maka tidak mengapa, karena sutratul imam sutratun lima khalfahu. Karena sutrahnya imam, jadi pembatasnya imam, jika imam pasang sesuatu di sini, sutrah imam adalah sutrah bagi makmum. Artinya makmum tidak perlu lagi pakai sutrah, cukup imam saya yang pakai. Karena tidak pakai sutrah berarti boleh lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu. Dan ada keterangan dari hadis Rasulullah Muslim, ada hadis Ibn Abbas bahwa beliau bersama Fadl bin Abbas dalam Hijjatul Wada datang aqbaltu ala asani dengan seekor keledai betina, famarna fi ba'd as-saffi, maka yang pun lewat di sebahagian shaf, walam yunkiru alaina ahadun, dan tidak pun mengingkari kami, termasuk Nabi yang sedang sholat, menunjukkan lewat di hadapan shaf pertama ya, shaf kedua dan seterusnya tidak mengapa. Kenapa? Karena sesungguhnya sutrah yang dianggap adalah sutrahnya imam. Yang penting jangan lewat di hadapan imam. Di hadapan orang lain juga boleh, tidak mengapa. Tentunya apalagi karena hajat, ya. Adapun kalau dia mondar-mandir maka ini lain tentunya. Karena mondar-mandir tidak ada artinya mengganggu sholat, menghilangkan khusyuk orang yang sedang sholat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. 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 Barakallahu fiik. Pertanyaan bagus sekali ya. Dan inilah kita perhatikan ya, begitu jitunya orang-orang dalam berpromosi, ya kan? Jadi menyatakan bahwa orang kalau sholat memandang ke bawah, maka sarung pun promosinya ada di bawah, ya, bukan di atas. Kalau di atas orang tidak lihat, ya kan? Kalau di bawah, ya, gajah duduk, sarung Samarinda, ini, ya. Maka oleh karena itu sebagian nasihat dari sebagian para asatidz ya, walaupun saya tidak dapatkan keterangan dari para ulama, saya belum mendapatkan keterangan dari para ulama, tapi dari para asatidz sebagian memberikan nasihat untuk kita menyelisih hal itu. Jadi kalau begitu catnya sebenarnya taruh di atas saja ya, atau di depan sekalian ya. Tetapi sesungguhnya Allah dan Bismillah hal ini ya, tidak juga terlalu terlalu keras terhadap yang lainnya, karena sesungguhnya sudah disebutkan dalam masalah sajadah alas salat ini kan, berdasarkan ada kesepakatan dari para ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan bahwa hukum asalnya khumrah atau hasir tikar sembahyang ini boleh, tidak jadi masalah, asalkan tidak ada padanya gambar-gambar yang terlalu mencolok mata ya. Adapun Syekh Fauzan mengatakan hukum asal tidak apa-apa bahkan, kata beliau. Adapun orang yang melarang dengan alasan bahwa dia mengganggu dalam sholat, maka itu tidak benar, kata beliau. Artinya bahwa orang sudah menganggap biasa hal itu sehingga tidak lagi terlalu memperhatikannya. Maka seperti itu pula Allah tentang sarung ini. Tetapi tentunya keselamatan atau menjaga keselamatan diri kita lebih baik ya, demikian pula menjaga sholat orang lain lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita lakukan itu tadi, menjadi kancaknya di atas atau yang lain, itu baik, itu hasan, itu yang lebih sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau ada orang yang tidak melakukannya dan sebagainya, maka tentunya tidak juga kita tasni kepadanya ya. Tetapi ingat, tujuan sebenarnya dari adanya cas di situ adalah apa? Promosi, tentu saja promosi, ya kan? Subhanallah ya. Wallahu a'lam bishawab.